Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B. Budiman, bijak, baik, benar dan bahagia serta 3P. Pecinta, penggemar dan penggila olahraga sepak bola. Saya harus semangat dong pada saat menyapa teman-teman netizen. Karena berkat dukungan dari teman-teman netizen nih, lihat nih. Ya, silver play button nih dari YouTube ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah support ke channel YouTube Bola Bung Binder, dan saya senang sekali bahwa komentar-komentar yang kalian berikan itu mayoritas adalah komentar-komentar yang bijak, benar dan juga positif ya. Saya katakan benar karena menurut saya siapa saja berhak memberikan sudut pandangnya tersendiri, asalkan itu dilakukan secara bijaksana dan juga lebih bernuansa positif. Jadi enak kita bacanya teman-teman. Yang negatif juga ada sih, tapi kita ngapain nanggapin yang negatif-negatif? Kita fokus kepada segala sesuatu yang positif. Percaya deh, akan lebih berkembang hidup kita untuk menjadi manusia yang sukses ya. Tapi itu semua kan tergantung juga dari kerja keras kita dalam hidup. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang Liverpool ya. Jadi ingat, ini sesuai dengan caption video saya. Liverpool bukan Liverpool ya. Liverpool bukan Liverpool atau Loserpool. Nah ini yang kalian nih teman-teman netizen ngaco juga nih, komen-komen begitu ke timeline di akun Instagram saya atau juga di beberapa video saya sebelumnya. Janganlah, kita hormati juga Liverpool, kan mereka setelah puluhan tahun baru bisa juara Premier League. Kenapa mereka bisa juara setelah puluhan tahun? Karena pelatihnya ini yang benar dan bagus. Benar karena ia tahu bahwa Liverpool perlu bermain dengan cara yang menyerang tapi juga perlu agresif, artinya attacking pressing. Oke, bagus karena ia memilih pemain-pemain yang bisa mengikuti konsep permainannya. Itu butuh waktu. Dan benar kan, butuh lebih dari 2-3 tahun baru kemudian Liverpool menjadi tim yang betul-betul disegani. Bukan hanya di Liga Inggris tapi juga di UEFA Champions League. Buktinya 2 musim berturut-turut masuk ke final, sekali juara, hampir juara Premier League, tapi di musim selanjutnya mereka menjadi juara dengan kerja keras. Tapi dengan mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Nah, di sana yang saya kira menjadi sebuah kekeliruan, atau jangan kekeliruan deh, nanti dikira saya ini so pintar. Menjadi salah satu alasan kenapa Jurgen Klopp ini menjadi pelatih yang overconfident. Jadi ia terlalu percaya kepada skuadnya yang mungkin saja ia anggap tidak akan mengalami masalah secara fisik. Oke, artinya dari fitness level para pemain ini yang tidak akan mengalami masalah dalam satu musim kompetisi yang kita tahu durasinya panjang dan juga ada begitu banyak game yang harus dimainkan. Berarti Jurgen Klopp ini kan perlu juga menerapkan sistem rotasi yang coba sudah ia terapkan sebetulnya dari musim lalu. Jadi Jurgen Klopp ini walaupun overconfident tapi ia juga cerdas. Ia sudah coba mengambil langkah-langkah rotasi mulai musim lalu, tapi itu semua menunjukkan bahwa Liverpool sebetulnya tidak memiliki kedalaman skuad dan juga belum bisa mengorbitkan pemain-pemain muda dari akademi mereka yang bisa masuk ke starting lineup dan memahami konsep permainan Klopp. Artinya kerja Klopp ini akan lebih berat lagi 2 atau 3 musim ke depan, karena pemain-pemain dari akademi Liverpool ini juga kita belum melihat ya ada yang bisa menarik perhatian Klopp sehingga Klopp bisa memasangnya dalam pertandingan-pertandingan Premier League lebih sering lagi. Kita tahu memang di belakang ada Joe Gomez, salah satu pemain muda Inggris, tapi juga kan kita harus fair menilai permainan dari Joe Gomez belum konsisten. Jangankan untuk Liverpool, untuk tim nasional Inggris saja ia beberapa kali melakukan pelanggaran atau kesalahan yang sebetulnya tidak perlu. Dan timnas Inggris duetnya siapa? Maguire ya kalau tidak salah. Nah bahaya juga tuh bagi timnas Inggris. Jadi jika di Manchester United ada Maguire yang penampilannya ini saat ini sedang drop, maka di Liverpool saya kira Joe Gomez nih weak point dari Liverpool. Kan pada saat Joe Gomez tidak main tuh lawan Chelsea, yang mainnya si Fabinho kan bagus-bagus saja. Tapi kemudian mereka menang lawan Arsenal, Joe Gomez main ya. Jangan bilang Joe Gomeznya bagus, Arsenalnya aja gak berkembang di game itu kan. Ya, ingin mengandalkan counter attack lawan Liverpool, tapi untuk menyerang ke defense Liverpool aja mereka tidak memahami caranya seperti apa ya. Memang Arsenal nih tim favorit saya, tapi saya kan mengatakan segala sesuatunya secara berimbang, objektif dan fair sesuai dengan performa masing-masing tim. Jadi yang saya ingin menegaskan di video ini, janganlah kita menggunakan istilah-istilah seperti yang tadi sudah saya sebut, gak enak lah saya sebut lagi tentang Liverpool. Ya, jadi Liverpool itu Liverpool
POOL ya. Jadi pada saat saya pertama kali menonton pertandingan Liverpool pada tahun 90, tepatnya itu di bulan September setelah Piala Dunia di Italia, maka saya melihat sebuah tim yang memang mengandalkan permainan atraktif. Oke, mereka menyerang dengan mengandalkan short ball passing, bola cepat ditransfer dari lini pertahanan ke lini depan ya. Jadi itu yang membuat Liverpool menjadi tim yang sulit ditaklukkan di Liga Inggris. Tapi kan kemudian ada pelatih ya yang diganti dan ada beberapa pelatih lain yang masuk yang bisa membawa Liverpool sebetulnya meraih kesuksesan yang saya ingat ya. Mungkin teman-teman yang pendukung Liverpool nanti bisa juga memberikan catatan tambahan di kolom komentar di bawah video ini. Yang saya ingat adalah Rafa Benitez, karena Rafa Benitez bisa mengantar Liverpool menjadi juara UEFA Champions League walaupun gagal di Liga Inggris. Kemudian Brendan Rodgers begitu dekat untuk menjadi juara tapi gagal ya. Kalian tahu ada pertandingan di mana mereka sebetulnya tidak boleh kalah, tapi mereka justru kalah lawan Chelsea ya, kalau tidak salah pertandingan tersebut. Dan sekarang adalah Jurgen Klopp. Jurgen Klopp sudah berhasil mengantarkan Liverpool juara di Eropa, juara di Inggris, yang sudah tadi saya jelaskan di awal video ini. Tapi perlu saya ulangi lagi. Jadi jangan sampai nanti ada komentar-komentar yang aneh-aneh tentang Jurgen Klopp, apalagi tentang penampilan Liverpool ya. Karena saya kira bahwa Liverpool pada game terbaiknya adalah tim yang memang tidak akan bisa dikalahkan oleh tim manapun di Eropa untuk saat ini. Ya, jadi tolong dicatat ini bahwa pada game terbaik mereka. Nah, bagaimana mereka bisa bermain sebaik mungkin pada saat memang mereka full team. Oke, ini yang menjadi kelemahan Liverpool pada saat mereka full team. Jadi, jika ada lebih dari satu pemain yang absen, itu akan menjadi masalah besar bagi Liverpool. Saya mengatakan jika ada lebih dari satu pemain yang absen, bukan hanya satu pemain. Dan itu yang teman-teman kita lihat terjadi di pertandingan melawan Aston Villa. Sadio Mane absen ya, dan yang lebih krusial lagi kan adalah penjaga gawang Alisson. Betul kan? Nah, saya ingin melihat nih line up di pertandingan tersebut karena teman-teman kan banyak nih menanyakan saya, coba bahas tentang pertandingan Liverpool. Bukannya saya tidak mau bahas. Saya butuh waktu untuk membahas tentang pertandingan Liverpool tersebut. Tapi saya bahas hanya sedikit saja karena sudah lewat cukup lama. Nah, di pertandingan tersebut kita lihat pemain inti yang tidak bermain lebih dari satu. Oke, Sadio Mane, ya, Alisson, Thiago, siapa lagi? Joel Matip, ya, kemudian Jordan Henderson juga kita tahu kan tidak bermain karena tidak fully fit. Jadi dengan begitu banyak pemain yang tidak bermain, ini mengganggu flow of the game bagi Liverpool. Flow of the game-nya dari segi apa? Yang pertama dari attacking pressing. Diego Jota, new player, ya, saya tidak mengatakan ia perlu adaptasi, tapi ia belum memahami konsep permainan Jurgen Klopp. Adaptasi sih saya kira bisa ia lakukan dengan cepat, kan ia sudah bermain di Liga Inggris sebelumnya dengan Wolves. Ya, yang cara permainannya sedikit mirip lah dengan Liverpool, cuman Wolves kan mengandalkan counter. Tapi pada saat counter, Wolves kan melakukan pressing yang tinggi untuk mengacaukan konsentrasi para pemain tim lawan. Cuma dengan konsep permainan Klopp yang attacking pressing, ini butuhkan waktu bagi Jota. Sehingga kita lihat Jota ini penampilannya biasa-biasa saja, oke? And then di tengah sebetulnya mereka full seperti biasa. Nah, lagi-lagi nih di belakang yang menjadi masalah. Pada saat Alisson tidak bermain, Joe Gomez nih yang penampilannya tidak begitu baik, apalagi Van Dijk juga sama. Kita lihat beberapa kali ya lewati oleh para pemain Villa, terutama adalah Grealish. Jadi memang faktor dari Liverpool kala ini bergantung kepada permainan mereka. Permainan mereka ini bisa bagus dan benar jika mereka full team. Full team ini dikategorikan jika semua main, betul kan? Tapi jika ada satu yang tidak main, ya biasa saja. Mungkin bisa ada pemain lain yang masuk, tapi ini kan lebih dari satu. Jadi sekarang ini Jurgen Klopp mungkin saya kira perlu berubahlah mindsetnya. Jangan lagi overconfidence. Kita tahu beberapa kali ia terlibat lah argumentasi dengan pelatih lain atau juga bahkan dengan Roy Keane ya, yang saya dengar bagaimana ia bisa berdebat dan ia mengatakan timnya ini eksepsional atau luar biasa pada pertandingan melawan Arsenal. Ya wajar lah dia katakan itu karena kan menangnya juga telak kan, menang 3-1. Tapi saya kira ia perlu juga merendah sekarang dan memahami bahwa timnya ini butuh kekuatan yang lebih dalam lagi. Masalahnya ia tidak memiliki kekuatan yang lebih dalam tersebut. Sekarang bagaimana jika Alisson yang sekarang cedera, kemudian Adrian yang bisa saya katakan tidak konsentrasi dan full fokus dalam game lawan Aston Villa, blunder ia lakukan, save juga tidak banyak yang bisa ia lakukan di game tersebut sehingga kemasukan 7 gol. Saya kira bisa saja ada tambah 3 gol lagi dalam pertandingan tersebut.
Ya, jika tidak ada blocking yang dilakukan oleh para pemain Liverpool lainnya, khususnya Fabinho yang turun ke lini pertahanan. Jadi saya kira sekaranglah waktunya bagi Jurgen Klopp untuk lebih sering melakukan rotasi di lineup Liverpool juga di Premier League. Ini jarang ia lakukan. Jadi inilah salah satu catatan saya kira yang perlu ia lakukan ya. Saya hanya memberikan analisa saya tidak memberikan saran. Saya kenal Klopp pun enggak, kan jauh sana ya. Dan saya tidak bercanda, saya bukan pelatih, saya bukan mantan pelatih. Siapa sih saya? Kan Anda yang membesarkan saya, kalian semua teman-teman netizen yang saya hormati. Jadi saya mengatakan ini dari segi pengamatan saya bahwa Jurgen Klopp sudah perlu melakukan rotasi lebih sering lagi di pertandingan-pertandingan Premier League. Gak masalah kalau Liverpoolnya nanti kalah. Kalau perlu kalah lagi 5-0, 6-0, tapi paling tidak Klopp ini bisa tahu kira-kira pemain mana yang nanti bisa ia andalkan dalam sistem rotasi tersebut. Sebenarnya tidak beda jauh loh. Masalah Klopp dengan Ole di MU. MU juga sama kan, tidak bisa melakukan rotasi pemain di line up pada saat pertandingan Premier League karena beda jauh pemain-pemain yang biasa tampil dan juga pemain-pemain yang biasa menjadi pelapis. Jadi di sanalah pengamatan saya tentang Liverpool yang bukan Liverpool apalagi Loserpool ya, catat itu. Dengerin nih baik-baik. Ya, jadi kita juga perlu menghormati tim-tim lain yang sekarang menjadi salah satu kekuatan di Inggris dan juga di Eropa. Ya, apalagi Arsenal, dibilang Arsenal, jangan dong ya, lihat nih match program dari Arsenal ya. Arsenal juga sedang berkembang. Nanti saya akan bahas di next video saya, tapi pada intinya Klopp perlu lebih sering melakukan rotasi di Premier League jika memang ia ingin Liverpool performance-nya lebih stabil lagi. Contohilah apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Timnya kalah tidak masalah, tapi akhirnya dia bisa tahu kelemahannya di mana. No hit, only football, salam sepak bola.